Kak Migu, apa kepalamu tidak sakit? Tanya Ava mengompres kepala kekasihnya itu. Miguel yang duduk di bibir ranjang memasang wajah emosi. Kejadian semalam, masih membekas di dalam ingatannya. Sialan Sofia. Dia pikir, dia siapa berani memecahkan botol di kepalaku, gumam Miguel. Ava yang masih bertel 4 jang badan itu merangkul leher Miguel dari belakang. Sudah jangan emosi, Kak. Aku masih tidak habis pikir, bagaimana bisa Kak Migu bertunangan dengan wanita liar seperti Sofia. Apa kakak tidak tahu? Dia itu lebih jalang dariku. Di kantor, dia selalu menjadi pusat perhatian. Cukup, Ava. Aku tidak ingin mendengar cerita tentang wanita sialan itu. Potong Miguel. Ava mengerucutkan bibirnya. Aku hanya ingin memberitahu kakak kebenaran. Oh. Iya, setelah masalah ini, tentu aku tidak ingin lagi bekerja satu perusahaan dengan Sofia. Nasib aku gimana, Kak? Aku akan urus itu. Kamu bisa bekerja di kantor cabang perusahaan yang kukelola. Aku ada urusan. Jika urusanku sudah selesai, aku akan kembali, ujar Miguel. Ava mengeratkan pelukannya. Terima kasih, kakak sayang. Cepat resmikan hubungan kita. Seru Ava, girang. Samuel melangkah masuk ke dalam penthouse yang disambut oleh beberapa pelayan. Tuan, Nyonya besar sudah menunggu Anda di kamar, ucap seorang kepala pelayan, Jose. Mengabaikan, Samuel melangkah melewati tubuh kepala pelayan itu. Ia terus melangkah hingga menaiki lift. Tuan, apa yang akan Anda katakan jika Nyonya benar-benar ingin Tuan segera menikah? Tanya Evan. Lagi-lagi Samuel memilih membisu. Mulutnya terlalu kaku hanya untuk menjawab pertanyaan Evan. Ting. Lift berhenti di lantai 5. Pintu lift terbuka, Samuel melangkah keluar dari lift menuju ke arah kamar di mana Nyonya Elsa, sang nenek berada. Nenek, aku datang mengunjungimu. Bagaimana kabarmu, Nek? Bertegur sapa saat Samuel tiba di kamar mewah bernuansa gold. Wanita sepuh dengan rambut yang sudah memutih itu membuang pandangannya ke arah Samuel. Seulas senyum tipis terbit di sana. Anak nakal. Kemana saja kamu ini? Bagaimana perjalananmu ke sini? Tanya Nenek Elsa, ia meletakkan cangkir yang berisikan cairan obat yang ia genggam ke atas nampan yang dipegang oleh seorang pelayan. Samuel mengecup dahi neneknya sebelum ia menjawab. Lumayan melelahkan. Duduklah, nenek ingin bicara. Samuel pun duduk di tepi ranjang. Melihat sang nenek yang sudah renta itu tampak tak sehat. Sam, kamu pasti tahu alasan nenek memintamu kembali, kan? Ya, nenek sudah cukup tua mengurus perusahaan. Dan kamu, sebagai cucu tertua kerjaanmu hanya keluyuran. Sudah saatnya kamu menikah dan memimpin perusahaan, Sam. Samuel terdiam, menyimak. Ia tahu jika permintaan neneknya bukan hanya karena masalah perusahaan. Di usianya yang menginjak 33 tahun, ia bahkan tak pernah berpikir atau berencana menikah atau membangun sebuah rumah tangga. Samuel adalah pria yang merdeka dan tak ingin terikat oleh sebuah hubungan yang disebut ikatan pernikahan. Tidak ada hal semacam itu di dalam kamus kehidupan Samuel. Entah, apakah itu sebuah takdir atau jalan keluar? Tanpa sengaja, Samuel menemukan Sofia dan niat memanfaatkan situasi pun muncul dalam benak Samuel secara tiba-tiba. Langsung ke tujuannya saja, Nek, ucap Samuel menekan. Sam, nenek sudah berbicara dengan keluarga Lenora untuk membicarakan masalah perjodohanmu. Besok, Nandi akan datang. Jemputlah dia di bandara. Sam, kamu harus malu dengan adikmu yang sudah mempunyai tunangan.
Tapi maaf, Nek. Aku sudah punya pacar. Nenek Elsa mengerutkan dahi. Seriously? Nenek tidak pernah mendengar kamu dekat dengan wanita. Dari keluarga mana, Bebeit? Bobotnya bagaimana? Dia bukan dari kalangan keluarga. Craig. Ucapan Samuel terputus saat mendengarkan pintu kamar terbuka. Samuel memutar kepalanya. Hello, Nenek. Apa kabar? Melihat siapa yang datang, Samuel segera berdiri. Aku akan ke perusahaan. Mengecek situasi dan apa saja yang perlu aku urus, kata Samuel buru-buru, menghindari pertemuan yang tampaknya akan semakin rumit. Samuel langsung berjalan keluar, berusaha secepat mungkin meninggalkan ruangan tanpa memperhatikan siapa yang baru saja datang. Dalam taksi menuju ke perusahaan, Sofia termangu. Segala problematika hidup kini terus menari dalam benak wanita itu. Setelah mentaati pelayan yang bernama Mary, akhirnya Sofia dapat keluar dari apartemen terkutuk itu. Sungguh murahan sekali kamu, Sofia. Kamu tidak punya pendirian. Bisa-bisanya kamu memberikan kehormatanmu kepada pria seperti Samuel. Sofia mengutuk diri. Menyalahkan dirinya yang terjebak dalam situasi semakin rumit. Kepala Sofia dipenuhi dengan rasa sesal dan kebencian yang kini bersemayam di dalam diri. Sofia menghembuskan napas frustasi dan lelah. Pak, tolong mampir ke apotek. Iya. Pinta Sofia. Baik, saya akan berhenti jika menemukan apotek, jawab sang supir. Setelah kejadian semalam, Sofia tidak ingin mengambil resiko. Rencananya ia ingin membeli pil kontrasepsi. Meski sudah terlanjur, ia hanya tak ingin hamil. Mencegah lebih baik meskipun mungkin, pembuahan itu sudah terjadi. Padahal, tadi pagi sebelum Sofia bertolak dari apartemen, Mary sudah memberikan obat analgetik pereda rasa nyeri. Tetapi, Sofia tidak menemukan obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan atas insiden panas yang terjadi. Samuel sedang tidak ingin aku mengandung, kan? Mana mau pria seperti itu menginginkan bayi dari rahimku, gumam Sofia. Tak lama setelah itu, taksi berhenti di depan sebuah apotek kecil di sudut jalan. Sofia segera turun, melangkah cepat ke dalam apotek. Sofia bergegas menuju ke ruang kerjanya saat ia tiba di perusahaan. Meski bagian intim di antara kedua pahanya masih terasa perih. Saat hendak menaiki lift, pendengaran Sofia terusik dengan obrolan beberapa karyawan. Dengar-dengar, Nyonya Presiden jatuh sakit. Iya, kabarnya Nyonya Elsa jatuh di kamar mandi dan terkena stroke ringan. Jadi harus istirahat total untuk sementara waktu. Dan cucunya yang akan menggantikan posisi Nyonya Elsa. Dan hari ini, katanya presiden yang baru akan mengunjungi perusahaan. Sofia mendengar dengan seksama. Jadi, hari ini ada kunjungan pemimpin yang baru. Siapa ya, kira-kira? Batin Sofia. Ah, nanti juga akan tahu siapa dia. Semoga saja, pemimpin yang sekarang tidaklah zalim seperti yang sudah-sudah. Sofia segera menaiki lift. Sofia pun tiba di dalam ruangan open plan office. Di mana semua karyawan berkumpul menjadi satu dalam ruangan tersebut yang memisahkan hanyalah partisi antara meja. Pandangan Sofia tertuju ke tempat Ava. Kursi itu kosong, Sofia tidak pernah menyangka, jika wanita yang ia anggap teman bisa menusuk Sofia dengan sadis dari belakang. Sofia tersentak, dia membuang pandangannya ke arah suara. Evie, bisakah suaramu lebih pelan? Tegur Sofia, ia menarik kursi dan duduk di samping meja kerja Evie. Kamu kenapa? Sakit? Masih pagi, kok melamun? Cecar Evie, sambil memakai bedak dan meratakan lipstik di bibirnya dengan jari. Sofia menopang dagu,
memperhatikan temannya itu. Aku kehujanan semalam. Cuma rada flu. Sofia berbohong. Kamu heboh sekali pagi-pagi. Tumben sekali bibirmu pakai gincu. Evie menutup bedaknya, menatap Sofia sambil mengerucutkan bibir yang merah ngejreng. Gimana? Udah cantik belum? Hari ini ada kunjungan pemimpin baru, katanya tampan parah. Masa sih, tampilan kita kucel menyambut Big Boss? Ya, siapa tahu bisa dapat perhatian lebih, ya kan? Sofia menggeleng pelan sambil tersenyum tipis. Halah, memang kamu kira seorang Big Boss akan peduli dengan bibirmu yang seperti orang abis ngunyah sirih? Lagian, Big Boss-nya pasti bapak-bapak botak, perutnya buncit. Evie tertawa kecil sambil menyikut lengan Sofia. Ya kali, Sophie. Jangan pesimis. Yang penting tampilan kita harus tetap all out. Ngomong-ngomong, kamu dengar gak kabar soal Nyonya Elsa? Sofia menarik napas panjang. Iya, aku dengar tadi. Katanya terkena stroke ringan. Semoga saja cepat sembuh. Evie mengangguk setuju. Iya, semoga cepat pulih. Anyway, kamu tahu gak siapa yang bakal gantiin posisinya? Enggak. Untuk para karyawan, dimohon untuk berdiri. Direktur utama akan segera masuk. Suara HRD memecah obrolan Sofia dan Evie, membuat semua karyawan langsung berdiri tegap. Itu dahimu kenapa? Tanya Nenek Elsa, yang masih duduk menyandarkan punggungnya pada kepala ranjang. Miguel yang sudah duduk di bibir ranjang menggosok dahinya. Hanya masalah pria, Nek, jawab Miguel sambil tersenyum canggung. Oh iya Nek, aku mau bilang sesuatu kepada Nenek. Nenek Elsa menatap heran kepada cucu keduanya itu saat melihat wajah cucunya kelihatan begitu serius. Mau bilang apa? Tanya Nenek Elsa. Aku membatalkan pertunangan dengan wanita yang aku kenalkan kepada Nenek. Raut wajah Miguel berubah sedih. Loh, kenapa? Bukannya kamu sudah yakin dengan wanita pilihanmu yang tidak jelas asal-usulnya itu? Miguel berhambur ke dalam pelukan sang nenek. Apa yang nenek katakan ternyata benar. Dia tidak sebaik yang aku kira. Ternyata, dia selingkuh dan memutuskan hubungan dengan sepihak. Nek, ucap Miguel dengan suara bergetar. Nenek Elsa mengeratkan giginya hingga beradu di balik tubuh Miguel. Wanita mana yang berani mempermainkan perasaan keturunan dari keluarga Zephyr? Ini adalah penghinaan. Apalagi, wanita dengan latar belakang rendahan. Nenek sudah bilang, kan, carilah wanita yang berkelas. Kamunya yang keras kepala. Lihat, apa yang terjadi sekarang. Wanita-wanita seperti itu hanya datang untuk memanfaatkan keluarga kita. Nanti nenek akan menyuruh Samuel memecat wanita yang tidak tahu berterima kasih itu, ujar Nenek Elsa dengan sinis. Miguel melepaskan pelukannya, menatap wajah sang nenek dengan raut sendu yang ia buat-buat. Nek, kenapa nenek harus terima Samuel lagi di keluarga ini? Dia yang sudah membuat ayah dan ibu mati. Kata nenek, kalau aku segera menikah, aku bisa memimpin perusahaan pusat. Kenapa nenek berikan kepada Samuel? Dia punya kemampuan. Memangnya aku tidak? Aku yang selama ini mendampingi nenek. Ini namanya pilih kasih. Nenek Elsa menatap Miguel dengan mata tajam, meskipun suaranya tetap tenang. Miguel, nenek tidak pilih kasih. Nenek melihat kemampuan, bukan hanya kesetiaan. Samuel punya kelebihan yang nenek butuhkan untuk perusahaan ini. Miguel mendengus, menahan emosi yang bergolak. Selalu Samuel. Apapun yang kulakukan tidak pernah cukup di mata nenek, iya. Ujarnya sambil berdiri dengan cepat.
Miguel, Nenek Elsa mencoba menenangkan, tapi Miguel sudah melangkah mundur. Sudahlah, Nek. Aku lelah mendengar pembelaan untuk Samuel. Kalau memang dia lebih baik, biar saja dia yang pegang semuanya. Potong Miguel dengan nada tinggi. Tanpa menunggu jawaban, Miguel langsung berbalik dan keluar dari kamar Nenek Elsa dengan langkah cepat, meninggalkan Nenek Elsa yang hanya bisa menghela napas panjang melihat cucunya pergi dengan emosi. What? Jadi, pemimpin baru yang dimaksud itu adalah Samuel. Sejak kapan Samuel menjadi cucu dari nenek-nenek yang mirip seperti Megalodon itu? Cepat-cepat Sofia menutup mulutnya saat melihat pintu kaca open plan office terbuka. Evie menatap heran dengan sikap Sofia yang tiba-tiba menjadi gelisah. Sophie, kamu sebenarnya kenapa? Ada masalah? Yok, cerita. Sofia tersentak, menggeleng dengan cepat. Ah, tidak ada yang serius, beneran. Hanya tiba-tiba perutku sakit ingin ke toilet, Vi. Serius. Sedang ada perkenalan kamu mau ke toilet. Bos baru itu penting, Sophie. Evie menatap Sofia dengan heran. Iya, aku tahu, tapi ini darurat, tiba-tiba ingin pup. Apa kamu mau aku kentut di sini? Sofia beralasan, ia panik, berharap Evie tidak menahannya lebih lama. Sofia melirik ke arah pintu ruang yang mulai terbuka lebih lebar. Langkah Samuel terlihat semakin dekat, diikuti oleh beberapa petinggi perusahaan yang terlihat serius. Jantung Sofia berdegup kencang, dan ia merasa seolah-olah dunia seketika mengecil, menyesakkan. Vi, aku beneran harus pergi sekarang. Sofia berkata cepat, langsung berbalik meraih tasnya. Sophie, tapi... Evie melihat punggung Sofia sudah berlalu, mencoba menyembunyikan diri dari para karyawan yang berdiri menuju ke arah pintu darurat. Ada apa dengannya? Aneh. Padahal, pemimpin kali ini bukan orang tua buncit apalagi botak, gumam Evie, kembali mengalihkan pandangan ke arah pintu ruangan di mana para petinggi perusahaan akan tiba. Sofia dengan langkah cepat melewati koridor perusahaan menuju toilet. Sesampainya di dalam toilet, ia meletakkan tasnya, menyalakan air keran di wastafel, membasuh wajahnya. Hah? Kenapa aku merasa dunia ini begitu sempit? Aku pikir, setelah direndahkan, aku tidak akan bertemu dengan pria brengsek bin cabul itu lagi. Tapi, dia malah menjadi atasanku, gumam Sofia memejamkan matanya. Adegan panas antara dia dan Samuel kini kembali hadir di dalam pikiran Sofia. Saat Samuel menggauli tubuhnya, Sofia bahkan tidak berani membuka mata karena merasa dirinya begitu menjijikan. Krek. Sofia melayangkan tinjunya ke arah kaca di depan, tapi tidak sampai pecah. Sial, aku membutuhkan pekerjaan ini. Jika Samuel menjadi atasanku, itu artinya aku harus bertemu dengan pria bajingan itu setiap hari. Sofia membuka mata, menatap siluet wajahnya yang kini memucat di sana. Ketika Sofia tengah menyelami bagaimana jalan kehidupan ke depan, ia teringat akan obat kontrasepsi yang belum sempat ia minum. Aku sampai lupa. Sofia meraih tas yang ia taruh di atas wastafel. Krek. Astaga. Sofia terkejut mendengar suara pintu toilet itu terbuka, obat dalam kemasan papan itu pun terjatuh di atas lantai. Sial, umpat Sofia, ia buru-buru berjongkok memungut obat yang jatuh itu. Klotak, klotak, klotak. Terdengar suara Haitelis yang beradu dengan lantai toilet. Well, lihat, siapa wanita terbuang ini? Ujar Ava, berdiri di depan Sofia yang berjongkok sambil bersendekap dada. Sofia mendongak, wajah Sofia seketika murka menyadari siapa yang berbicara. Cih, aku pikir siapa?
Masih punya muka kamu menampakkan wajahmu di depanku. Hardik Sofia. Wajah sinis Nan Angku itu diperlihatkan kepada Sofia. Sorot mata Ava tertuju ke arah benda yang Sofia pungut, dan sebelum Sofia berdiri, dengan cepat Ava menginjak punggung tangan Sofia dengan high-heels yang Ava kenakan. Untuk bertemu denganmu, tidak perlu aku harus membawa mukaku. Memangnya kamu siapa? Hah? Hanya wanita buangan dari seorang penerus grup Zephyr. Masih beranggapan jika kamu akan menjadi Nyonya Zephyr. Mimpi. Cibir Ava, ia membungkuk meraih blister strip obat kontrasepsi yang dijatuhkan oleh Sofia. Sofia menyeringai, menahan tangan Ava sebelum tangan wanita itu sempat mengambil obat tersebut. Ya ampun. Ternyata seorang yang suka mengais-ngais sisa sampah tunangan temannya sendiri masih bisa berbicara seperti ini. Sungguh urat malumu sudah dibawa lari oleh anjing, Ava. Sofia menarik tangan yang diinjak oleh Ava dengan kuat. Aak! Ava berteriak, tubuhnya oleng hilang keseimbangan. Bruk! Ava terjatuh dengan keras di lantai toilet, rok mahalnya kotor terkena cipratan air dari genangan kecil di bawah wastafel. Wajahnya memerah, bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga karena malu. Kamu gila ya, Sofia? Ava berteriak, matanya menyala penuh amarah. Ia meraba pergelangan tangannya yang sakit karena benturan. Sofia berdiri tegak, wajah itu dingin dan tak menunjukkan sedikit pun rasa kasihan. Gila. Kalau aku gila, kamu lebih dari itu. Kamu pikir bisa menginjakku seperti ini karena di belakangmu ada Miguel. Sungut Sofia. Ava bangkit dengan gemetar, sorot mata itu tak bisa menyembunyikan emosinya. Kamu nggak tahu diri. Wanita macam kamu cuma pantas jadi sampah, Sofia. Lihat. Kamu bahkan dibuang oleh Miguel karena apa? Kamu itu wanita munafik yang pura-pura suci dan jual mahal. Ucapan Ava menggantung, satu alis wanita itu naik saat ia sudah melihat obat apa yang disembunyikan oleh Sofia. Astaga, Sophie. Ternyata, setelah Miguel membuangmu, kamu langsung menjual dirimu pada lelaki lain. Sampai-sampai kamu memerlukan obat kontrasepsi. Ternyata kamu lebih menjijikkan. Imbu Ava mencela. Sofia menyipitkan mata, senyumnya terulas tipis mengerikan. Lihat siapa yang bicara soal menjual diri. Apakah kamu sedang membicarakan tentang dirimu sendiri, Ava? Cibir Sofia. Ava mendelik, kedua tangannya terkepal. Lihat saja, aku akan meminta Kak Miguel membuat hidupmu menderita, Sophie. Berang Ava, tangan Ava yang terkepal tadi terangkat di udara, hendak memberikan tamparan ke wajah Sofia. Krek. Pintu toilet terbuka. Apakah kamu sudah mendapatkan hasil dari tugas yang aku berikan? Tanya Samuel kepada Evan yang berdiri di depan meja kerjanya. Setelah memperkenalkan diri kepada para karyawan, saat ini Samuel sudah berada di dalam ruangan direktur utama sebagai pemimpin baru.